Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jan Patra Peloran dengan NIM H071241. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi atau buku saya yang berjudul Transformasi Bisnis Berbasis Data, Strategi Keunggulan Kompetitif di Era Digital. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas pengantar sistem informasi. Oke, pada bab 1 yaitu bisnis modern dan teknologi informasi sinergi untuk keunggulan kompetitif. Bagian yang pertama adalah memahami lingkungan bisnis modern secara global dan infrastruktur teknologi informasi. Nah, pada subbabnya yaitu pertama, definisi ruang lingkup bisnis modern. Bisnis modern merupakan bentuk evolusi dari konsep bisnis tradisional yang tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan pendekatan strategis berbasis data. Dalam konteks globalisasi dan era digital saat ini, bisnis tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis atau waktu. Perusahaan dapat menjalankan operasinya secara real-time, menjangkau pasar lintas negara, serta menjalin kemitraan dengan pihak internasional melalui konektivitas digital. Kemudian subbab yang kedua, peran infrastruktur teknologi informasi dalam bisnis global. Teknologi informasi telah menjadi tulang punggung bagi berbagai aktivitas bisnis modern. Infrastruktur teknologi informasi mencakup kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan komunikasi, basis data, sistem penyimpanan, serta sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan sistem tersebut. Tanpa infrastruktur teknologi informasi yang andal, bisnis akan kesulitan dalam bersaing di tingkat global. Oke, untuk subbab yang ketiga yaitu studi kasus integrasi bisnis global dan teknologi informasi. Salah satu contoh nyata dari sinergi antara bisnis global dan teknologi informasi dapat dilihat pada perusahaan e-commerce raksasa dunia, misalnya Amazon. Dengan platform digital yang menjangkau lebih dari 200 negara, Amazon mengandalkan infrastruktur cloud computing milik mereka sendiri, atau nama lainnya Amazon Web Service, untuk mengelola jutaan transaksi setiap hari, menyimpan data pelanggan secara aman, serta menjalankan algoritma AI merekomendasikan produk secara personal. Amazon juga menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan logistik melalui sistem pelacakan barang otomatis, gudang pintar berbasis robotik, dan pengelolaan rantai pasokan global yang efisien. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan pelayanan satu hari pengiriman, bahkan lintas negara, menjadikan kecepatan dan kenyamanan sebagai keunggulan kompetitif. Dan sebab yang keempat adalah tantangan dan tren masa depan. Meski teknologi membuka banyak peluang, bisnis modern juga menghadapi tantangan. Yang diantaranya adalah ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks, kesenjangan digital, perubahan regulasi global, ketergantungan pada teknologi asing, dan tantangan budaya dan resistensi perubahan. Namun, di sisi lain, tren masa depan yang sedang berkembang menawarkan peluang besar, yaitu kecerdasan buatan dan otomatisasi proses robotik akan semakin menggantikan pekerjaan rutin. Internet of Things atau IoT akan meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam sektor manufaktur dan logistik. Blockchain menjanjikan transparansi dan keamanan tinggi dalam transaksi digital, termasuk rantai pasokan. Komputasi awan atau cloud native dan layanan platform akan mempercepat inovasi produk. Kemudian bagian kedua dari bab 1 adalah perkembangan dan tuntutan bisnis di era digital. Untuk sebabnya yaitu yang pertama, transformasi digital dalam model dan proses bisnis. Transformasi digital bukanlah sekedar migrasi dari sistem manual ke sistem digital, melainkan perubahan menyeluruh dalam strategi, proses, budaya organisasi, dan hubungan pelanggan. Model bisnis tradisional yang berfokus pada produk ini bergeser ke modul berbasis layanan dan nilai pelanggan. Kemudian sebab yang kedua yaitu perubahan perilaku konsumen dan tuntutan pasar yang dinamis. Di era digital, konsumen memiliki akses informasi yang sangat luas dan ekspektasi yang tinggi terhadap kecepatan layanan, transformasi, serta personalisasi.
Perusahaan tidak hanya bersaing dalam kualitas produk, tetapi juga dalam kualitas pengalaman pelanggan. Kemudian sebab yang ketiga yaitu kebutuhan kompetensi baru dan budaya organisasi digital. Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Perusahaan kini membutuhkan talenta yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis digital seperti pemrograman, data science, atau UI UX design, tetapi juga keterampilan non-teknis seperti berpikir kritis, kolaborasi lintas disiplin, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kemudian bagian ketiga dari bab 1 ialah peran strategis teknologi informasi dan sistem informasi dalam dunia bisnis. Untuk sebab yang pertama yaitu teknologi informasi sebagai enabler strategi bisnis. Teknologi informasi berfungsi sebagai enabler atau penggerak utama strategi bisnis. Hal ini tercermin dari bagaimana teknologi informasi digunakan untuk membangun keunggulan bersaing melalui diferensiasi produk, peningkatan layanan, efisiensi biaya, maupun ekspansi pasar. Sebab yang kedua ialah sistem informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan dan keunggulan operasional. Sistem informasi memainkan peran kunci dalam menyaring, mengelola, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai level manajemen dalam organisasi. Sistem informasi memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berbasis fakta. Kemudian sebab yang ketiga ialah integrasi teknologi informasi dan sistem informasi dalam membangun keunggulan kompetitif. Integrasi antara teknologi informasi dan sistem informasi menjadi landasan utama bagi penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini bukan hanya tentang kemampuan teknis, tetapi bagaimana organisasi menggunakan informasi dan teknologi untuk menyusun strategi yang berbeda dari pesaing. Kemudian pada bab 2, sistem informasi sebagai pilar inovasi organisasi. Untuk bagian pertama dari bab 2 adalah konsep dasar sistem informasi. Sebab yang pertama, definisi sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan sesuai organisasi. Secara sederhana, sistem informasi membantu organisasi dalam mengelola informasi, mempercepat aliran data, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan terkini. Sebab yang kedua adalah komponen utama sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen inti yang saling bergantung. Adalah diantaranya perangkat keras, perangkat lunak, basis data, proses atau prosedur, manusia, dan jaringan, dan infrastruktur komunikasi. Contoh integrasi ini dapat dilihat pada aplikasi kasir modern yang menghubungkan hardware, software, basis data, serta jaringan untuk memastikan alur informasi berjalan lancar dari toko hingga ke manajemen pusat. Untuk sebab yang ketiga adalah fungsi dan tujuan sistem informasi. Sistem informasi dirancang untuk memberikan manfaat konkret dan proses bisnis, diantaranya otomatisasi proses bisnis, mengurangi pekerjaan manual seperti pengolahan data transaksi, inventarisasi, atau pemesanan, mendukung pengambilan keputusan, memberikan laporan, analitik, dan proses dan proyeksi untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempercepat aliran informasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan output karyawan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Informasi yang terkini membantu organisasi dalam bersaing dan menyesuaikan strategi secara cepat, membangun keunggulan kompetitif. Dengan data yang lebih lengkap, organisasi bisa merespons pasar lebih cepat dan cerdas dibanding pesaing. Kemudian sebab yang keempat ialah jenis-jenis sistem informasi dalam organisasi. Terdapat berbagai jenis sistem informasi berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Yang pertama itu adalah transaction process system, management information system, decision support system, executive information system, enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management. Kemudian sebab yang kelima adalah karakteristik sistem informasi yang efektif. Agar dapat memenuhi fungsinya, sistem informasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut: keandalan, relevansi, ketepatan waktu, keterpaduan, kemudahan akses, dan keamanan. Kemudian
bagian kedua dari bab 2 adalah sejarah dan evolusi sistem informasi. Pada subbab yang pertama ialah masa awal, pengolahan data manual dan komputasi awal, sekitar 1940 hingga 1960-an. Sebelum era komputer, informasi dalam organisasi diproses secara manual, menggunakan dokumen fisik dan pencatatan kertas. Pada era 1940-an, teknologi komputasi mulai digunakan oleh lembaga militer dan pemerintah untuk kalkulasi statistik. Komputer generasi pertama seperti ENIAC digunakan untuk menghitung balistik, bukan untuk aplikasi bisnis. Sebab yang kedua ialah era komputerisasi bisnis dan munculnya sistem informasi manajemen. Pada awal 1970 hingga 1980-an, perusahaan mulai beralih dari sistem manual ke sistem komputer. Fokus utama adalah efisiensi operasional dan penghematan biaya. Pada masa ini, MRP atau Material Requirement Planning mulai digunakan di industri manufaktur. Mainframe menjadi pusat sistem informasi internal. Data masih diolah di dalam batch dan tidak real time. Organisasi mengembangkan sistem informasi manajemen untuk mendukung perencanaan dan pelaporan. Kemudian sebab yang ketiga adalah era integrasi dan jaringan global, tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Dengan meluasnya penggunaan komputer pribadi dan jaringan lokal, terjadi transformasi besar. Penggunaan sistem informasi meluas hingga ke level operasional dan eksekutif. Muncul istilah baru seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management, e-commerce, Client Service Architecture. Kemudian sebab yang keempat ialah era digital, cloud, dan mobilitas, tahun 2000 hingga sekarang. Sistem informasi saat ini telah berubah secara radikal. Cloud computing memungkinkan organisasi menyewa infrastruktur dan layanan teknologi informasi sesuai kebutuhan. Big data dan business intelligence memungkinkan analisis data dan jumlah besar untuk pengambilan keputusan strategis. AI dan machine learning terintegrasi dalam sistem untuk deteksi pola dan otomatisasi keputusan. Dan mobile application memungkinkan akses ke sistem informasi dari mana saja. Kemudian bagian ketiga dari bab 2 adalah pembangunan sistem informasi. Sebab yang pertama ialah komponen teknologi dalam sistem informasi. Komponen teknologi sistem informasi menjadi fondasi infrastruktur digital organisasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, dan jaringan. Kemudian sebab yang kedua ialah peran manusia dalam sistem informasi. Manusia tetap menjadi penggerak utama dalam sistem informasi. Misalnya menjadi manajer teknologi informasi dan CIO atau Chief Information Officer, analisis sistem, programmer dan pengembang, administrator, basis data, dan pengguna akhir. Kemudian bagian keempat dari bab 2 adalah peran strategis dalam sistem informasi. Peran strategis sistem informasi dalam organisasi dan masyarakat. Bagian yang pertama ialah sistem informasi sebagai penggerak strategi organisasi. Sistem informasi bukan hanya alat pendukung, tetapi pendorong inovasi strategis, seperti transformasi model bisnis, pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan daya saing. Kemudian sebab yang kedua ialah sistem informasi dalam transformasi sosial. Sistem informasi turut mentransformasi berbagai sektor masyarakat di berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan atau contohnya misalnya LMS atau Learning Management System, kesehatan, sistem rekam medis digital, pemerintahan, e-budgeting, dan e-procurement. Kemudian bagian ketiga, subbab yang ketiga, tantangan sosial dan etika dalam penerapan sistem informasi. Namun, adopsi sistem informasi juga menimbulkan isu penting, yaitu keamanan dan privasi data, kesenjangan digital, dan ketergantungan pada teknologi. Kemudian bab 3, sistem informasi berbasis komputer dalam mendukung kebutuhan organisasi. Bagian yang pertama ialah struktur dasar organisasi dan perusahaan. Sebab yang pertama adalah pengertian organisasi dan perusahaan. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
Perusahaan adalah bentuk organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan produk atau jasa guna memperoleh keuntungan. Kedua entitas ini memerlukan struktur yang lebih jelas agar dapat berjalan secara efisien. Struktur organisasi menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang didistribusikan dalam organisasi. Kemudian subbab yang kedua adalah bentuk-bentuk organisasi, bentuk-bentuk struktur organisasi. Beberapa bentuk struktur organisasi yang umum digunakan meliputi struktur fungsional, pengelompokan berdasarkan fungsi utama seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ialah struktur divisional, dibagi berdasarkan wilayah geografis, lini produk, atau segmen pelanggan. Yang ketiga adalah struktur matriks, kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Kemudian subbab yang ketiga ialah kaitan struktur organisasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi sangat memengaruhi desain dan efektivitas struktur organisasi. Organisasi dengan struktur yang kompleks memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengelola aliran informasi antar unit. Sistem informasi memungkinkan integrasi data antar fungsi dan divisi, otomatisasi proses bisnis, pengambilan keputusan berbasis data, dan komunikasi internal yang lebih efisien. Kemudian bagian kedua dari bab 3 ialah kebutuhan informasi di berbagai fungsi organisasi. Sebab yang pertama ialah fungsi-fungsi utama dalam organisasi. Setiap fungsi dalam organisasi memiliki kebutuhan informasi yang spesifik. Misalnya manajemen puncak membutuhkan informasi strategis untuk merumuskan visi, misi, dan kebijakan perusahaan. Fungsi pemasaran memerlukan data pelanggan, analisis pasar, dan informasi kampanye klien. Fungsi produksi atau operasi memerlukan jadwal produksi, data kualitas, dan ketersediaan bahan baku. Fungsi SDM membutuhkan informasi tentang rekrutmen, pelatihan, evaluasi kerja, kinerja, dan manajemen gaji. Fungsi keuangan, informasi mengenai arus kas, laporan keuangan, dan pengendalian anggaran sangat vital. Subbab yang kedua ialah kebutuhan informasi per fungsi. Fungsi-fungsinya seperti manajemen, jenis informasi yang dibutuhkan, laporan kinerja, indikator strategis, dan tren pasar. Kalau pemasaran, itu data pelanggan, kampanye promosi, dan volume penjualan. Kalau untuk produksi, jadwal produksi, permintaan bahan baku, dan stok. Untuk SDM, absensi, performa pegawai, dan kebutuhan pelatihan. Untuk bagian keuangan, itu arus kas, neraca, laporan rugi laba, dan audit. Kemudian subbab yang ketiga ialah peran sistem informasi dalam koordinasi. Sistem informasi membantu menyatukan kebutuhan berbagai fungsi dalam satu platform, seperti ERP, mengintegrasikan semua proses bisnis, dashboard BI, menyediakan visualisasi data untuk berbagai tindakan manajemen, workflow automation, memastikan tugas lintas fungsi berjalan lebih efisien. Kemudian untuk bagian ketiga dari bab 3 ialah dasar-dasar sistem informasi berbasis komputer. Sebab yang pertama ialah definisi dan komponen utama. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer untuk mengelola data dan informasi. Komponen utama sistem ini meliputi perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur. Kemudian sebab yang kedua ialah proses kerja sistem informasi. Sistem informasi bekerja melalui 5 tahap utama, yaitu input, yang pertama input, proses, penyampaian, kemudian output, dan terakhir feedback. Kemudian sebab yang ketiga ialah keuntungan penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Keuntungannya ialah efisiensi waktu dan biaya, peningkatan akurasi dan integritas data, kemudahan akses dan distribusi informasi, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Kemudian subbab yang ketiga adalah tantangan implementasi. Kurangnya pelatihan pengguna, ketergantungan pada teknologi yang cepat usang, dan isu keamanan data privasi data.
Kemudian bagian keempat dari bab 3 ialah infrastruktur dan arsitektur teknologi informasi. Pengertian infrastruktur teknologi informasi. Bagian pertamanya, infrastruktur teknologi informasi adalah semua sumber daya teknologi seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengalirkan informasi dalam organisasi. Infrastruktur ini menjadi dasar untuk semua aplikasi dan layanan teknologi informasi. Kemudian subbab yang kedua ialah arsitektur teknologi informasi. Arsitektur teknologi informasi adalah desain konseptual dan logis dari sistem informasi yang mencakup hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan, dan pengguna. Kemudian subbab yang ketiga ialah cloud computing dalam infrastruktur teknologi informasi. Cloud computing adalah penyediaan layanan teknologi informasi melalui internet. Organisasi dapat mengakses perangkat lunak, penyimpanan, dan pemrosesan data tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Kemudian subbab yang keempat adalah tren infrastruktur masa kini. Virtualisasi, penggunaan mesin virtual untuk efisiensi sumber daya. Edge computing, pemrosesan data di dekat sumbernya atau nama lainnya IoT. Green computing, infrastruktur ramah lingkungan, AI driven infrastructure, otomatisasi pengelolaan infrastruktur menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian bab 4, pemanfaatan data, database, dan data warehouse dalam dunia bisnis. Untuk bagian pertama ialah peran kritis data dan informasi. Untuk subbab yang pertama, definisi dan hubungan antara data dan informasi. Data merupakan kumpulan fakta mentah yang belum diolah dan belum memiliki makna yang jelas. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, atau simbol yang terekam dari suatu kejadian atau aktivitas. Subbab yang kedua ialah nilai strategis informasi dalam dunia bisnis. Informasi memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, terutama dalam era digital saat ini. Informasi dapat dijadikan dasar untuk perencanaan strategis, pengambilan keputusan, kontrol dan pengawasan, dan inovasi produk dan layanan. Subbab yang ketiga ialah evolusi peran data dalam era digital. Peran data dalam bisnis terus berkembang. Pada masa lalu, data hanya digunakan untuk pencatatan administratif dan pelaporan rutin. Namun kini data telah menjadi komoditas yang sangat berharga. Subbab yang keempat ialah dimensi kualitas informasi. Agar informasi benar-benar bernilai bagi bisnis, ia harus memenuhi beberapa dimensi kualitas, antara lain akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, dan dapat dipercaya. Tantangan dalam pengolahan data dan informasi. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan data dan informasi menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, volume dan kompleksitas data, keamanan dan privasi, kepatuhan regulasi, kualitas data yang tidak konsisten, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi. Kemudian bagian keenam, subbab yang keenam, studi kasus. Data sebagai aset strategis di industri kesehatan. Sektor kesehatan merupakan salah satu contoh di mana data memiliki peran sangat vital. Rumah sakit dan lembaga kesehatan mengumpulkan berbagai jenis data seperti rekam medis pasien, hasil laboratorium, dan data demografis. Subbab yang ketujuh ialah perspektif masa depan dan data sebagai minyak baru. Banyak pihak yang menyebut data sebagai the new oil karena perannya yang sangat penting dalam era digital, sama seperti minyak yang menggerakkan mesin industri pada abad ke-20. Data menggerakkan transformasi digital abad ke-21. Bagian kedua dari bab 4 ialah sumber dan akuisisi data. Subbab yang pertama ialah klasifikasi sumber data. Sumber data dalam bisnis sangat beragam dan dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usul, format, maupun sifatnya. Subbab yang kedua ialah metode akuisisi data dalam dunia bisnis. Akuisisi data adalah proses pengumpulan data dari berbagai sumber untuk kemudian diolah menjadi informasi. Proses ini bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Subbab yang ketiga ialah teknologi pendukung akuisisi data. Agar proses akuisisi data berjalan efektif dan efisien, dibutuhkan dukungan teknologi yang sesuai.
beberapa teknologi yang sering digunakan dalam proses akuisisi data, diantaranya Database Management System atau DBMS, Data Integration Platform, Data Warehouse, Big Data Teknologi, Cloud Computing, dan AI dan Machine Learning. Kemudian subbab yang keempat ialah tantangan dalam proses akuisisi data. Tantangannya ialah kualitas data rendah, keamanan data, isu privasi, integrasi sumber data beragam, dan biaya infrastruktur. Kemudian subbab yang kelima ialah studi kasus akuisisi data dalam industri retail. Industri retail modern merupakan salah satu sektor yang sangat bergantung pada akuisisi data. Contohnya, perusahaan retail seperti Indomaret, Alfamart di Indonesia mengumpulkan data penjualan harian dari ribuan gerai secara otomatis ke pusat data. Kemudian subbab yang keenam ialah masa depan dan akuisisi data, real time dan prediktif. Seiring dengan perkembangan teknologi big data dan artificial intelligence, akuisisi data akan terus bertransformasi. Tren ke depan meliputi real time data acquisition, predictive data collection, edge computing, dan crowdsourcing data. Bagian ketiga dari bab 4 ialah keunggulan pendekatan basis data. Untuk subbab yang pertama ialah definisi dan konsep dasar basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir, tersimpan secara sistematis, dan dapat diakses secara elektronik. Data dalam basis data diatur dalam tabel, relasi, dan skema tertentu yang memungkinkan pengolahan data secara terstruktur dan terpusat. Untuk subbab yang kedua ialah keunggulan pendekatan bisnis data dalam bisnis. Pendekatan bisnis data memberikan berbagai keunggulan strategis dan operasional bagi perusahaan. Di antaranya integrasi data terpusat, mengurangi duplikasi data, keamanan data yang lebih baik, konsistensi dan akurasi data, kemudian kemudahan pemeliharaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan fleksibilitas akses. Kemudian subbab yang ketiga ialah perbandingan sistem basis data dan pengolahan data manual. Agar lebih jelas, berikut perbandingan antara sistem basis data dengan pengolahan data manual atau file terpisah. Aspek penyimpanan data. Sistem manual terpisah di berbagai file. Sistem basis data terpusat dalam satu sistem. Duplikasi data yang manualnya sering terjadi. Sistem basis data diminimalkan. Keamanan, rentan kehilangan atau akses ilegal. Sistem basis datanya lebih aman dengan kontrol. Akses data, lambat dan terbatas untuk sistem manual. Sistem basis data cepat dan fleksibel. Dan masih banyak lagi. Subbab yang keempat ialah teknologi pendukung sistem basis data. Perkembangan sistem basis data saat ini didukung oleh berbagai teknologi, antara lain Relational Database Management System, NoSQL Database, Cloud Database, Data Warehouse, dan Data Lake. Kemudian subbab yang kelima ialah studi kasus penerapan basis data di perusahaan jasa keuangan. Industri jasa keuangan sangat bergantung pada sistem basis data untuk menyimpan informasi nasabah, transaksi, dan laporan keuangan. Contohnya, Bank BCA menggunakan sistem basis data terpusat yang memungkinkan transaksi ATM, pencatatan data nasabah, laporan transaksi, deteksi transaksi mencurigakan. Kemudian subbab yang keenam adalah masa depan sistem basis data di dunia bisnis. Peran basis data dalam dunia bisnis akan terus berkembang seiring kemajuan teknologi. Beberapa tren masa depan diantaranya in-memory database, self-driving database, database as a service, dan blockchain database. Bagian keempat dari bab 4 adalah data warehouse dan dukungan pengambilan keputusan. Definisi dan karakteristik data warehouse. Data warehouse adalah sistem basis data yang dirancang khusus untuk keperluan analisis dan pelaporan, bukan untuk operasional harian. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai sumber, baik dari internal perusahaan maupun eksternal ke dalam satu repositori terpusat.
Kemudian subbab yang kedua ialah komponen utama data warehouse. Data warehouse terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu data source, ETL, data storage, data access tools, dan metadata. Subbab yang ketiga ialah manfaat data warehouse dalam dunia bisnis. Salah satu manfaatnya ialah mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat, integrasi data dari berbagai sistem, analisis tren bisnis, dan masih banyak lagi. Data warehouse dan proses pengambilan keputusan. Data warehouse berperan penting dalam berbagai tindakan pengambilan keputusan. Misalnya keputusan operasional, memberikan laporan rutin harian atau mingguan untuk mendukung kegiatan operasional seperti pengaturan persediaan atau jadwal produksi. Keputusan taktis, menyediakan analisis tren jangka menengah untuk menetapkan strategi pemasaran atau program loyalitas pelanggan. Keputusan strategis, menyediakan insight data dari jangka panjang untuk mendukung perencanaan bisnis, ekspansi pasar, atau investasi. Sebab yang kelima ialah studi kasus. Data warehouse di perusahaan telekomunikasi. Industri telekomunikasi merupakan salah satu sektor yang memanfaatkan data warehouse secara intensif. Misalnya perusahaan seperti Telkomsel dan Excel, Axiata menggunakan data warehouse untuk mengelola data pelanggan, melakukan analisis churn untuk memprediksi pelanggan, mengidentifikasi pola penggunaan layanan di berbagai wilayah, menyusun strategi promosi berbasis data historis dan perilaku pelanggan. Kemudian bagian kelima dari bab 4 adalah dasar-dasar manajemen pengetahuan. Sebab yang pertama ialah definisi manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah proses sistematis untuk menciptakan, mengumpulkan, mengorganisasi, membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan agar dapat digunakan kembali dalam organisasi. Sebab yang kedua ialah jenis-jenis pengetahuan dalam organisasi. Secara umum, pengetahuan dalam organisasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Sebab yang ketiga ialah proses manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu knowledge creation, knowledge capture, knowledge organization, knowledge sharing, knowledge application. Sebab yang keempat ialah manfaat manajemen pengetahuan bagi bisnis. Implementasi manajemen pengetahuan yang baik dapat memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan, diantaranya meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, mengurangi risiko kehilangan pengetahuan, mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk sebab yang kelima ialah teknologi pendukung manajemen pengetahuan. Misalnya itu content management system, knowledge base, collaboration tools, internet portal, dan artificial intelligence dan machine learning. Oke, selanjutnya ialah bab 5, transformasi proses bisnis dan keunggulan kompetitif berbasis teknologi informasi. Bagian pertama ialah konsep dasar proses bisnis. Sebab yang pertama, definisi proses bisnis. Secara umum, proses bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau tugas yang saling terkait dan dilakukan secara berurutan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebab yang kedua ialah jenis-jenis proses bisnis. Dalam operasional organisasi, proses bisnis dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama, di antaranya proses inti, proses pendukung, dan proses manajemen. Sebab yang ketiga ialah siklus hidup proses bisnis. Sama seperti sistem informasi, proses bisnis juga memiliki siklus hidup yang menggambarkan tahap-tahap yang harus dilalui dalam pengelolaan proses tersebut. Siklus ini meliputi perancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi dan penyempurnaan. Sebab yang keempat ialah peran teknologi informasi dalam proses bisnis. Transformasi digital mendorong organisasi untuk memanfaatkan teknologi informasi dan mendukung dan mengotomatisasi proses bisnis. Teknologi informasi berperan sebagai enabler dan memungkinkan proses menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat. Analisis dan perancangan proses bisnis. Agar proses bisnis dapat berjalan optimal, perusahaan perlu melakukan analisis dan perancangan proses. Yang keenam, bisnis proses reengineering
atau BPR. Salah satu metode strategis dalam transformasi proses bisnis adalah Business Process Reengineering. BPR merupakan pendekatan radikal dengan mendesain ulang total proses bisnis untuk mencapai peningkatan dramatis dalam kinerja seperti kecepatan, biaya, dan kualitas. Sebab yang ketujuh ialah indikator kinerja proses bisnis. Agar pelaksanaan proses dapat dievaluasi, organisasi harus menentukan Key Performance Indicators atau KPI sebagai tolak ukur kinerja. KPI proses bisnis bisa berbeda-beda tergantung jenis prosesnya. Namun secara umum dapat mencakup waktu proses, biaya proses, kualitas output, tingkat kepuasan pelanggan, dan jumlah kesalahan atau reject. Sebab yang ke-8 ialah tantangan dalam transformasi proses bisnis. Transformasi proses bisnis berbasis teknologi informasi bukan tanpa hambatan. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain resistensi karyawan, biaya investasi, keamanan data, dan perubahan budaya organisasi. Kemudian sebab yang ke-9 ialah masa depan proses bisnis berbasis teknologi informasi. Kedepan, proses bisnis akan semakin didukung oleh teknologi berbasis AI, Robotic Process Automation, Internet of Things atau IoT, dan blockchain. Kemudian bagian kedua dari bab 5 ialah sistem pendukung proses bisnis organisasi. Sebab yang pertama ialah pengertian sistem pendukung proses bisnis. Sistem pendukung proses bisnis adalah seperangkat aplikasi teknologi, prosedur, dan kebijakan yang dirancang untuk membantu organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara efektif dan efisien. Kemudian sebab yang kedua ialah komponen utama sistem pendukung proses bisnis. Itu diantaranya adalah aplikasi proses bisnis, basis data, infrastruktur, prosedur dan kebijakan operasional, dan sumber daya manusia. Sebab yang ketiga ialah peran teknologi informasi dalam sistem pendukung proses bisnis. Beberapa peran utamanya yaitu otomatisasi proses, integrasi antar unit kerja, penyediaan data real time, peningkatan akurasi dan keamanan data, dan mendukung pengambilan keputusan. Sebab yang keempat ialah contoh sistem pendukung proses bisnis. Contohnya ialah Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Human Resource Information System, dan Document Management System. Kemudian sebab yang kelima ialah manfaat implementasi sistem pendukung proses bisnis. Di antaranya ialah meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko kesalahan, mengoptimalkan proses penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempercepat pengambilan keputusan. Kemudian sebab yang keenam ialah tantangan dalam implementasi sistem pendukung proses bisnis. Tantangannya diantaranya yaitu biaya pengembangan dan pemeliharaan, kesulitan integrasi sistem lama, perubahan budaya organisasi, risiko keamanan data, dan ketergantungan pada teknologi. Kemudian bagian 3 dari bab 5 ialah nilai strategis dalam sistem ERP. Sebab yang pertama ialah pengertian sistem ERP. Sistem Enterprise Resource Planning adalah seperangkat aplikasi perangkat lunak yang terintegrasi dan digunakan untuk merencanakan, mengelola, serta mengendalikan aktivitas bisnis inti suatu organisasi secara efektif. Sebab yang kedua ialah karakteristik sistem ERP. Di antaranya ialah terintegrasi, berbasis modul, database terpusat, standarisasi proses, dan realisasi data secara real time. Sebab yang ketiga ialah komponen sistem ERP. Komponennya diantaranya modul keuangan, modul manufaktur, modul distribusi dan logistik, modul sumber daya manusia, modul customer relationship management, dan modul project management. Sebab yang keempat ialah nilai strategis sistem ERP bagi organisasi. Integrasi informasi sistem bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan, memperkuat kemampuan adaptasi, mengoptimalkan manajemen rantai pasok, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan pengendalian biaya yang lebih baik.
Sebab yang kelima ialah faktor keberhasilan implementasi ERP. Faktor-faktornya ialah dukungan penuh manajemen puncak, analisis kebutuhan yang akurat, pemilihan vendor yang tepat, pelatihan pengguna, dan manajemen perubahan. Sebab yang keenam ialah tantangan implementasi ERP. Tantangannya diantaranya yaitu biaya investasi yang tinggi, kompleksitas sistem, waktu implementasi yang panjang, risiko kegagalan proyek, dan ketergantungan terhadap vendor. Kemudian sebab yang ketujuh ialah tren pengembangan ERP modern. Beberapa tren pengembangan ERP saat ini meliputi ERP berbasis cloud, ERP mobile, integrasi dengan big data dan business intelligence, ERP modular dan fleksibel, pemanfaatan artificial intelligence. Kemudian bagian keempat dari bab 5 ialah manajemen dan rekayasa ulang proses bisnis. Sebab yang pertama ialah definisi manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan proses bisnis dalam suatu organisasi. Sebab yang kedua ialah prinsip-prinsip dasar BPM. Beberapa prinsip utama dalam BPM meliputi organisasi pada pelanggan, peningkatan end-to-end, pengukuran berbasis kinerja, perbaikan berkelanjutan, dan kolaborasi dan keterlibatan karyawan. Kemudian bagian sebab yang ketiga ialah rekayasa ulang proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis merupakan pendekatan radikal dalam merancang ulang proses bisnis inti perusahaan secara menyeluruh. Kemudian sebab yang keempat ialah langkah-langkah rekayasa ulang proses bisnis. Proses BPR melibatkan tahapan berikut, yaitu identifikasi proses utama, analisis proses saat ini, merancang ulang proses, implementasi, dan evaluasi dan penyempurnaan. Kemudian bagian kelima dari bab 5 ialah teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif. Sebab yang pertama ialah definisi keunggulan kompetitif berbasis teknologi informasi. Keunggulan kompetitif berbasis teknologi informasi adalah kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai lebih dari pelanggan dan mempertahankan posisi pasar yang kuat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sebab yang kedua ialah peran teknologi informasi dalam menciptakan nilai tambah. Teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah dalam beberapa aspek, yaitu optimalisasi proses operasional, inovasi produk dan layanan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan pengambilan keputusan lebih cepat. Kemudian sebab yang ketiga ialah strategi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis. Untuk meraih keunggulan kompetitif, perusahaan dapat mengadopsi strategi differentiation atau mengembangkan layanan berbasis aplikasi mobile atau layanan pelanggan berbasis AI, cost leadership atau menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan biaya operasional melalui otomatisasi, market focus atau memanfaatkan big data untuk menargetkan segmen pasar tertentu. Kemudian sebab yang keempat ialah studi kasus keunggulan kompetitif berbasis teknologi informasi. Contoh konkret adalah perusahaan ride hailing seperti Grab dan Gojek yang memanfaatkan platform digital dan data lokasi real time untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran armada. Sebab yang kelima ialah tantangan dan risiko pemanfaatan teknologi informasi. Meski menjanjikan, pemanfaatan teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif menghadapi tantangan. Di antaranya ialah keamanan data, kebutuhan SDM ahli, biaya investasi besar, dan ketergantungan teknologi. Dari kelima bab tadi dapat disimpulkan, dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan dinamis, pemanfaatan database dan data warehouse serta teknologi informasi menjadi faktor krusial bagi organisasi untuk bertahan dan berkembang. Buku ini telah menguraikan secara sistematis bagaimana teknologi informasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu membentuk keunggulan kompetitif, dimulai dari konsep dasar, data dan basis data, hingga pemanfaatan sistem ERP dan data warehouse. Seluruh pembahasan mengarah pada pentingnya pengolahan informasi yang efektif sebagai fondasi pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Itu saja pada video kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.